juga. Kalau ini lebih lebih paket lengkapnya lah. Di sini ada horornya, ada actionnya, ada dramanya, ada gore-nya. Pokoknya ini paket lengkap lah yang di kali ini film Panggonan Wingit 2 Miske ini. Yang katanya sempat alami cedera itu mungkin boleh diceritakan, Mas? Iya benar, waktu syuting film ini memang dari awal aku begitu baca skenarionya, memang ada adegan fighting gitu ya, ada adegan fighting. Tapi di sini memang dari PH juga sudah menyediakan ini coach koreonya gitu untuk supaya kita nggak ada miss di pada saat kita syuting gitu kan. Tapi begitu waktu di lokasi, padahal apa namanya workshop koreonya itu lumayan lama, itu hampir 2 minggu lah kita latihan. Tapi yang namanya juga kalau latihan kan secara tempat kan memang pakai matras lah dan nggak ada properti. Nah begitu di lokasi syuting, di situ ada matras, ada beberapa properti, jadi ya mau nggak mau apa namanya disesuaikan. Ternyata benar begitu kejadian ya akhirnya accident lah gitu pada saat adegan itu. Berarti nggak ada stuntman. Ada stuntman ada, cuman mereka pengennya itu ada detail waktu kita fightingnya itu memang pengennya harus kelihatan muka aku gitu di situ gitu. Jadi pas adegan yang take pertama oke, running well, take kedua baru aku cedera gitu. Waktu itu kepleset dan jatuh gitu. Alami cedera bagian apa, Mas? Bagian belakang sih, sempat waktu begitu jatuh kepleset. Begitu jatuh kepleset langsung udah kolap, udah nggak bisa jalan, langsung diangkut sama tim, dibawa ke rumah sakit. Oh, terus berapa lama, Mas, untuk proses penyembuhan? Untuk penyembuhan recovery itu hampir semingguan lah, 4 hari break, 5 hari, 4 sampai 5 hari break syuting. Jadi akhirnya ya mau nggak mau kita break dulu gitu untuk benar-benar supaya adegan yang tadinya hutang, adegan yang kelihatan ekspresiku, kelihatan aku kepukul apa-apa itu akan diambil lagi gitu. Ya, tanggapan istri gimana, Mas, kalau sampai cedera itu? Kalau Mona sih santai aja, malah dia ketawa gitu begitu datang aku dibawa ke rumah sakit. Mona datang ke ICU pada saat itu, dia lihat, aduh nih gimana nih, baru juga adegan gitu udah cedera gitu kan. Karena memang aku sering bercandaan gitu sama Mona, wah masa Tom Cruise aja 60 tahun bisa kayak gitu, masa aku nggak bisa gitu, sosok aneh. Tapi akhirnya ya kejadian, pas kejadian itu ya buat pembelajaran lah, bahwa memang tetap walaupun kita udah latihan, tapi yang namanya hati-hati itu penting banget. Untuk kondisinya saat ini seperti apa? Kalau sekarang sih alhamdulillah sih sebenarnya udah pulih lah, udah sembuh lah. Tapi kayak jadi kena trigger dikit aja. Kayak umpamanya aku kemarin sempat di kamar mandi, bukan ya kepleset tapi nggak sampai jatuh gitu. Kaget gitu. Nah itu kambuh kayak gitu. Jadi kayaknya memang ya namanya juga udah cedera mungkin ya. Dan baru berapa bulan yang lalu akhirnya ya mau nggak mau harus diperiksa terus sih gitu. Berarti sekarang masih mengkonsumsi obat-obatan atau? Enggak. Aku cuman harus banyakin stretching. Nah ini memang harus dituntut bahwa stretching itu penting banget gitu. Jadi trauma nggak sih, Mas, untuk main action lagi? Kalau bilang trauma sih enggak, tapi lebih berhati-hati. Dan yang pasti aku juga harus memilih peran yang lebih safe lah ya. Karena ini kan modal banget gitu ya, kita acting, kita ya sehat itu modal penting banget. Aku jangan sampai sakit. Kalau sampai cedera dan nggak bisa jalan kan resikonya kemana-mana gitu sih. Itu sih yang lebih aku pikirin. Iya, sama mau bahas soal update di IG, kan lagi jual kantor sama Iya. apartemen itu, kenapa, Mas? Iya, memang karena kan kita udah pindah rumah tuh ya kan. Karena anggota timnya bertambah, kan kemarin itu kalau di rumah anak masih 3 waktu itu kan, sekarang mendadak jadi 5 gitu kan. Jadi karena timnya nambah dan space apartemen nggak bisa dimaksimalkan, ya udah akhirnya kita pindah ke rumah, memang ke rumah. Nah terus kalau kantor memang dari dulu kantor itu nggak ada yang ngurus gitu, karena kantor aku udah pindah ke tempat yang satunya
Jadi nggak ada yang ngurus. Nah, daripada berantakan, ya udahlah dua-duanya kita jual gitu. Sedikit mungkin cerita jadi mengingat masa-masa merintis dulu nggak sih Mas? Iya, itu aja kantor itu sebenarnya propertiku pertama kali aku punya properti gitu di tahun 2003. Memang sih aku sayang gitu ya, tapi sayang juga kalau nggak ada yang ngurus itu kantor tuh hampir 4 tahun nggak ada penghuninya gitu kan. Sayang gitu. Terus aku berpikir ya udah memang aku nggak pintar ngolah aset yang memang kita nggak bisa olah, ya udah akhirnya aku kan membesarkan properti yang satunya lagi yang coworking space gitu kan. Akhirnya aku membesarkan itu aja, aku besarin sekalian kantor-kantor divisi di kantorku aku pindahin semua di kantor yang baru gitu. Berarti emang kenangan yang dulu ada di kantor itu udah ya udah dijual udah. Iya, mau gimana, daripada kayak kemarin kita sewain, kirain bener gitu, ternyata bocor lah, berantakan, aduh aku malah parah lagi gitu. Aku sih pengennya mempertahankan, tapi ya buat apa kalau seandainya dikontrakin, udah 2 kali nih dikontrakin ke orang selalu kondisinya berantakan kayak gitu. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk ya udah mending dijual aja lah. Termasuk apartemen juga ya Mas? Ya kalau apartemen memang ya kebetulan kita udah punya rumah. Sayang gitu kalau umpamanya apartemen mau kita sewain, untuk sekarang ini properti agak susah lah ya untuk disewain juga gitu. Akhirnya kita mikir ya udahlah buat tambah-tambahan ngebangun rumah kan. Kemarin ngebangun rumah lumayan tuh, dari yang space-nya kecil sekarang jadi yang lebih besar gitu ya. Jadi ya kemarin lumayan tabungan kekuras, ya udah kalau mau ini dijual kan bisa tambahan tabungan juga. Tapi banyak kenangan tersendiri nggak sih di apartemen apalagi kan? Oh, apartemen mah banyak banget karena memang anak-anak baru 3 tahun. Sebenarnya kita tuh lebih siap tinggal di apartemen, enak, happy kita tinggal di apartemen kecil gitu, semuanya kelihatan begitu. Sekarang tinggal yang lebih besar. Jadi taman kita harus yang ngurusin, kolam renang kita yang ngurusin. Kalau dulu kan kolam renang, fasilitas umum kan yang ngurusin manajemen gitu kan. Sekarang kita semua ngurusin. Keluarnya malah lebih besaran tinggal di rumah daripada di apartemen sebenarnya gitu. Ya udahlah, nggak mau sayang juga kalau seandainya apartemen nggak ada yang ngurus gitu. Ya sama-sama, thank you. Ya, yuk.